A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita banyak lihat fenomena-fenomena terbalik-balik dunia hari ini. Yang benar seolah-olah salah, yang salah seolah-olah benar. Ada istilah buzzer RP, ada istilah influencer, selebgram dan lain-lain hari ini yang mereka diikuti apapun yang mereka lakukan. Baik jadi baiklah dia, buruk jadi buruklah dia. Saya tadi malam itu pas lagi nunggu azan, buka-buka handphone, nonton beberapa video, dapat reminder, dapat pengingat tentang bahayanya zina. Dan nonton video zina itu 12 menit. Tausiah salah satu ustadz guru tentang bahayanya zina, ya Allah, terdiam termenung gitu ya, ngeri sekali zina itu. Jadi ada statementnya Imam Syafi'i yang mengatakan inna zina dainun fa inna aqrab tuhu kana waqa min ahli baitika fa. Zina itu hutang. Jika Anda berhutang zina, maka ketahuilah bahwasanya anggota keluargamu yang berkewajiban membayarnya. Begitu kita ngomong zina, orang langsung jawab ini, luar biasa Ustaz. Jika zina dan riba sudah menyebar di satu kampung, kata Rasulullah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab atas diri mereka sendiri. Jadi kan dijadikan konten tuh sama orang-orang homo, dia homo, gay, terus seolah-olah gempa gitu. Ini kan gempa kan, ini kan gara-gara kami ini kan. Saya teman-teman ya, gak usah cerita gempa, pusing kepala tuh gitu, dan gak bisa ngapul-ngapul. Tapi memang orang-orang ini ada di sini, nantang, sok kuat, ngebully. Kemarin videonya Chelsea kan tentang jago. Saya nengok komen orang tuh, ya Allah, saya bilang, kalau yang posting orang itu, ya kan, memang dia paham kan maksud saya kan, si Abu itu, bukan Abu yang ini ya, AJ, dia nyebut dirinya AJ. 2023 baru 3 hari jagung sudah haram. Santai betul dia ngomong gitu tuh. Followernya 9.000 lebih, komen tuh, gak tahu saya berapa komen terus kemarin, baru saya cek ya. Tahu
sih kalau jagung? 4.000 dah sekarang yang komen. Bes kena bully. Videonya Chelsea kan. Jadi komen-komen orang di bawah nih, bulu sama rambut apa bedanya? Pantesan enak jagung bakar tadi malam. Kuas make up juga dong, ganti kuas dengan kawat. Tapi ada juga yang waras bilang kayaknya nggak ada yang salah sama mbak ini. Kalau kuas ada yang bahannya dari bulu babi atau rambut babi, mengandung ajakan untuk berhati-hati. Kalau bakar jagung pakai kuas yang lain aja, misalnya kuas silikon dan lain-lain. Kita lihat bagaimana komen orang kuas ini. Yang jadi masalah itu bocah ngebacot, nggak pakai fakta, data yang bisa ditemukan dulu 90% kuas yang berdarah bulu hewan non halal. Kalau makan di resto perlu cek semua kuasnya apa mbak. Sate ayam bakar coba tanya ke restonya pak. Ribet amat hidupnya. Inilah kira-kira komen orang tuh ya. Nangkap babi satu aja susah, ini bisa bikin kuas di Indonesia bilang 190%. Semoga ada pengusaha kuas sintetis yang buat dari nilon yang melaporkan anak biar media kalau mau buat konten. Ada nama IG-nya si betina ini bang. Netizen yang katanya selalu benar itu. Tadi pas saya balik ke rumah, saya dapat ayat. Maka tadi agak telat tuh. Kita skip dulu zina ya. Saya buka Quran surat Shad surat 38. Kalau di komen-komen saya itu tidak ada yang kayak gini-gini, tidak pernah nengok saya komen-komen kayak gini-gini. Jagungnya yang dibakar, kenapa yang dimakan kuasnya? Coba. Kemarin nyoba kuas bulu landa, kok tidak bisa rata ya? Capek gak sih menghadapi orang yang hidupnya rumit, mempersulit diri sendiri, ujung-ujungnya hidup penuh kemunafikan, diam-diam di belakang layar makan jagung bakar. Munafik gak tuh? Itu topi, baju, earphone juga belum tentu halal mbak. Kita tahu gak itu akun fake? Tahu? Itu akun-akun bohong semua, antum belajar bohong-bohong waktu nambah dosa. Dah buka Quran. Saya dulu tuh kepancing juga gitu, pengen marah juga. Tapi setelah belajar, makin hari makin belajar saya, oh iya, dah semuanya harus dijawab. Tentang biru.
Kita tidak punya kewajiban untuk berubah. Tapi lihat nanti di akhirat kayak gimana. Yang percaya akhirat berapa orang sih? Masih percaya tak antum? Dunia ini kau mau main-mainkan, kau mau pleset-plesetkan, kau mau terbalik-balikkan, suka-suka lah. Kau ambil lah semua dunia ini. Kau baju lah dunia. Kasar-kasar. Tapi lihat nanti, pas tadi saya balik tuh. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu 'adzaban di'fan fil nar. Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat dalam neraka. Jadi mereka nanti itu di akhirat saling serang, saling jatuhkan, saling bantai, saling dorong, saling berharap supaya dia selamat. Tidak apa-apa. Dia mau bikin konten, dia mau jelek-jelekkan, dia mau bully. Nanti kan dia pasti dapat balasannya. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 62. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Mana orang dulu yang bikin konten negatif menyesatkan kami itu? Kok ada ya Allah? Jadi yang bikin dosa tuh, yang ngajak orang berbuat dosa, itu kena cari sama ahli neraka. Ya Allah, mana dia? Biasa dia nongkrong sini, tumben dia tak ada nih. Seolah nih kalimat ini, aku tak rela kalau mereka tak masuk juga. Mana mereka tuh? Kan dulu mereka jahat. Taruh sini Allah, celup-celup sikit. Saya kalau ndak ingat hadis Jibril, ndak ngelihat ayat-ayat Quran, dan kan rame nih gara-gara kuas. Jadi saya bilang bersyukur, alhamdulillah viral. Kita pengen viral lama, tak viral-viral. Nah, ini dia yang posting, alhamdulillah numpang posting di akun dia kan. Momentum. Kalau tidak buka Quran kita pasti sakit hati. Tapi apa kata Allah? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di hati mereka lebih busuk lagi. Mereka tuh nengok Islam dari kelakuan salah satu orang yang mengaku Islam, lalu mereka generalisir semua. Bencilah Islam Arab, kata dia. Tapi perayaan tahun baru di Dubai, di Abu Dhabi, diangkatnya dibilang mantap, dibilang bagus. Ya hati kau lah. Maksud saya cerita ini sama antum jangan sampai kepancing. Quran tidak mungkin salah gitu. Beginilah Quran mengajarkan kita semuanya.
Gimana kita meninggalkan perdebatan? Aman enggak? Rugi enggak kita meninggalkan perdebatan tuh? Hah? Rugi ke untung kita meninggalkan perdebatan? Untung. Dapat pinggiran surga. Gak apa-apa kan di pinggir surga daripada tengah-tengah neraka? Setuju gak kira-kira? Lebih baik pinggiran surga daripada tengah-tengah neraka. Setuju ya? Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar syarrun. Mana mereka ni ya Allah kan gitu. Kok tumben tak ada ni, tak kumpul, biasa ada terus nih gitu. Katanya bro, apa? Katanya bro, ittakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dulu kami pernah menjadikan orang-orang beriman itu sebagai bahan olok-olokan. Mana? La haula wala quwwata illa billah. Katakan dan di ayat 64 Allah, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Saat itu terjadilah perdebatan, bukan perdebatan ulama, perdebatan ahli neraka. Mana si fulan, mana si fulan, tarik dia, mana si fulan. Orang tidak percaya surga itu bukan dari sekarang, dari dulu. Orang tidak percaya kebenaran itu bukan cuma sekarang, dari dulu. Cuma kenapa sekarang kedengarannya lebih kencang? Media sosial. Karena ada media sosial, ada setan gepeng ini. Jadi kita jadi tahu semua. Unfollow itu cara yang paling mudah untuk menyelamatkan. Jangan baca komennya, karena semakin antum klik semakin nyebar dia. Yang muslim loh Ustaz banyak bully loh, itulah namanya munafik. Jangankan bully, orang munafik itu sholat. Maka kalau saya mau ngegas tuh, Qurannya ada, tak jadi. Jadi kalau dulu saya karena belum ngerti ya, sampai sekarang pun saya masih belajar Quran, masih belajar. Jadi ketika mau ngegas, Qurannya udah bilang gitu, aku ya belum tahu ayatnya. Tadi balik loh, habis mandikan Fatih, balik selesai, ya kan? Saya keluar ke kamar, duduk tuh dengar ayat, duduk saya sebentar. Surat apa nih ya? Tadi Yasin, As-Saffat, rupanya di Shad. Waktu sebelum subuh tuh masih di Fatir, putaran Quran di kamar saya tuh. Masuk Yasin itu udah azan subuh, antara azan tuh. Nah terus saya kan kesini sholat. Balik ke rumah tuh sudah putaran ayat apa nih, saya cari di sofa tidak dapat karena handphone di sini kan, jadi agak lama tentu nyari itu karena ini kalau biasa pakai handphone cepat nyarinya, ada aplikasi saya itu memang khusus untuk cari ayat. Terus dapat langsung. Nah, tadi buka Quran satu-satu, ketemu ayatnya, rupanya di surat Shad. Sampai pada kalimat Allah menenangkan Rasulullah dengan kalimat Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, bukan perubah.
Seolah-olah hai suami, kau hanya pemberi peringatan. Hai istri, kau hanya pemberi peringatan. Hai guru, hai kiai, hai ustaz, kau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Jangan berkhianat, jujurlah, jangan berzina. Hanya sampai situ. Pulang dari SMK tuh mau buka konten porno, mau janjian video call buka aurat sama laki-laki, tuh antum sama Allah yang tahu. Segitu mudahnya Allah balikkan hati orang, terbolak balik hati manusia taat pas SMK keluar. Wallahu a'lam. Kita hanya sampai di level pemberi peringatan. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah. Satu ya, Allah. Sampaikan, amalkan. Sampaikan, amalkan, sampaikan, amalkan. Orang munafik kan sholat. Orang munafik kan sholat. Sholat orang munafik. Atau kan mungkin baru tahunya orang munafik itu kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dikasih kepercayaan dia berkhianat. Hanya sampai situ pahamnya. Tahu enggak? Di An-Nisa itu orang munafik sholat, dan sholatnya malas-malasan. Sholat dalam kondisi malas-malasan itu sudah munafik. Kalau tak sholat sengaja kafir kan? Nanti dibilang kafir, marah. Yang nyebut istilah kafir itu bukan saya. Kafir itu istilah Quran. Ada suratnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Cuma tukang kipas memang dah tak suka. Dulu saya sempat gak kepancing kuladen gak orang ini. Sebentar beladen sama orang begini. Oh, aku yang bodoh berarti. Goblok berjamaah. Masa ngeladen di burung gagak? Burung elang tuh ketemu burung gagak ngapain? Ajak lain enggak? Enggak, burung gagak ngapain? Ninggap di atas burung elang. Apa kata burung elang? Are you ready? Terbang dia lebih tinggi, naik ke atas. Karena burung elang biasa terbang tinggi. Burung gagak terbang lebih tinggi, sesak napas, putih langsung di atas dia. Ya kalau orang memang kerjaannya ya cuma cari cuan, cari duit, bikin konten supaya dapat duit, ya itu memang ada di otaknya sebatas itu. Mana nak cerita keikhlasan, pengorbanan, pengabdian? Ya ndak nyambung bos. Antum mau paksa cuma sulit menceritakan kepada lalat bahwasanya bunga itu lebih indah daripada sampah. Saya ulang ya. Sulit sekali meyakinkan lalat bahwasanya bunga itu lebih indah daripada sampah. Sulit cuman. Kata lalat, ya aku suka sampah. Mohon maaf, antum tahu safety tank? Tempat buang kotoran tuh. Ada cacing enggak di situ? Ada cacing-cacing enggak? Pasti ada. Terus antum pindahkan cacing di safety tank itu, pindahkan ke atas meja gitu yang dibersihkan pakai alkohol. Bilang, "Cing, ini bersih ya cacing. Ini sudah kami bersihkan, sudah higienis." Apa kata cacing? "Matilah aku di sini," ini kata dia. Kita bermaksud memindahkan dia dari tempat kotor ke tempat bersih. Kita berharap dia bisa hidup bersih gitu. Lah kata cacing, habitat aku di tai. Nyambung enggak? Lah, buzzer-buzzer RP yang memang suka bikin konten-konten itu, kan tahu kan antum trio.
Terus becek tuh, ya kan? Saya nyebut nama ya, mau saya tahin saya. Belum tahu lah. Bisa nggak dimatikan loh? Tidak dengar kan? Itu mana mau dengar kebenaran? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maka saya bilang fokus sama yang mau. Sulit meyakinkan kepada lalat bahwasanya bunga lebih indah daripada sampah. Dah. Kul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Allahul wahid al qahhar. Al wahid al qahhar, the one and the only. Al qahhar adalah yang maha memaksa, maha mempush seseorang. Karena ada yang lapor sama saya, Ustaz, dia tuh tinggalnya di Bandung. Kalau pergi keluar rumah, Ustaz, pakai topi, pakai kacamata, pakai masker, kayak orang ketakutan. Kok ada kita nih malas ya belajar. Saya yakin kalau ada orang disuruh itu tangkap, bukan bocorkan gitu, bocor. Mana dia berani? Pasti ketakutan hidupnya. Betul tak? Kita SMP yang dulu udah bocorkan ban motor orang, ban sepeda orang. Udah besar-besar gini bocorkan ginjal lah mereka. Bocorkan jantung sedikit. Jangan diketik orang kita nih. Mereka bilang kami nunggu instruksi kiai ya, nunggu instruksi ustaz ya. Kalau suruh cari selesaikan, kami datang selesaikan. Lama datang ninjo orang. Banyak santri-santri saya kayak gitu tuh. Kayak lama datang mereka lain gitu tuh. Ada yang bisa cari gara-gara gitu. Saya benar kayak nganggur gitu. Cuma jangan, cukup lah. Ya mereka cari duitnya begitu. Itulah cara mereka cari duit. Apa skill tak punya, mau main film tak mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Oke ya. Nah, kita skip ya. Dah selesai? Cukup ya bahas mereka. GR, kalau mereka nanti dibahas banyak-banyak. Sekarang saya mau kasih tahu sama antum semuanya bahayanya zina. Nah, sebelum pindah ke zina, ayat ini dulu. Istikbaran fil ardi wa makros sayyi wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila. Antum yang nonton SMK yang paham orang yang saya maksud, jangan di share, jangan di komen, jangan bikin konten balasan. Itu yang mereka harapkan.
fokus sama konten antum saja, sampaikan yang hak, dah, nggak usah ngerespon mereka, buang-buang waktu, nambah dosa. Udah jelas instruksi saya, jangan balas, jangan reply, jangan di repost, karena mereka berharap tuh punya mereka juga di komentar. Biarkan tenggelam gitu ya, nggak usah dikomentari, karena algoritmanya tuh beda. Sudah lihat? Apa? La yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Akibat buruk dari rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang bikin lubang, maka dia akan masuk ke dalam lubang yang dia buat. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila. Fokus pada yang baik, fokus pada yang mau. Jangan antum cari-cari, jangan antum ini kan, kalau tidak tahu sudah alhamdulillah bagus. Jangan juga antum repost, antum screenshot, bagi-bagikan ini si fulan kurang ajar. Nah, itu yang diharapkan. Memang dia pengen terkenal dengan cara itu. Biarlah nanti Allah dan para malaikatnya yang menyelesaikan dia. Biarkan siapa? Allah dan para malaikatnya. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Saya setuju dengan kalimat berhentilah membuat orang bodoh viral. Berhentilah membuat orang bodoh viral dan terkenal. Gak usah ya. Dah. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Coba ulang. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Ini janji Allah. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Lihatlah kesombongan Qarun, lihatlah kesombongan Fir'aun, habis semua. Saya rasa belum ada orang yang sekaya Fir'aun atau sekaya Qarun hari ini. Belum lihat, masih banyak utang semua yang saya tengok. Walaupun kaya banyak utang. Kalaupun yang tidak berutang tuh kaya tapi tidak berutang, itu sedikit. Tapi rata-rata banyak utang juga. Kita hanya tahu perusahaannya, gedungnya, rumahnya. Begitu aja ngobrol lebih dekat, rata-rata punya utang. Saya udah ketemu. Jadi tidak kagum, B aja. B aja. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, menunjukkan bahwasanya kau tidak lihat ke kata Allah bahwasanya dulu yang lama-lama udah selesai semua, udah kena bantai sama Allah. Tidakkah itu cukup jadi pelajaran? Orang yang suka menghina matinya hina. Alhamdulillah. Sabar.
sabar atau kuat-kuat di akhir zaman ini, supaya bisa tetap berpegang teguh sama syariat Islam, berpegang teguh sama agama Islam yang benar. Sabar. 2S yang saya bilang, sabar dan sadar. Apa? Sabar dan sadar. Wasta'inu bis sabri was salah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada yang bisa merubah, tidak akan juga bisa dibelok-belokkan ketetapan Allah. Memang takdirnya begitu, terbalik. Memang takdirnya terpelanting. Dan takdirnya bangkrut, ya bangkrut. Gak bisa, mana dana Allah. Dulu saya dengar betapa sombongnya orang mengatakan kami pakai pinjaman bank, pakai riba, gak apa-apa kok bisnis jalan. Iya, 2012, 2013 ngomong gitu. Hari ini saya nengok udah masuk Paris. Sebagian besar masuk Paris. Mau ketemu saya malu, bayangkan. Dulu dia ngomong di atas panggung. Sekarang mau ketemu saya tak berani. Kenapa? Temakan sama omongan seorang yang dulu dihina-hinanya, dibully-bully, gitu, ketawa-tawa kan gitu. Justru itu yang sekarang hari ini naik ke permukaan, lebih sukses berkali-kali lipat daripada dia. Dia masih dengan utang, masih dengan cicilan, masih dengan tagihan kartu kredit. Dulu tinggi kawan, jatuh langsung patah tulang. Saya beberapa kali tuh nanya, mana sih pula? Saya pengen ketemu, tak berani ketemu Ustaz. Takut. Kalau saya tak gigit Bang. Udah jinak dah saya. Tak berani, ketemu saya tuh nunduk, takut. Saya kasihan, mau ngajak ngobrol, dia tak berani ketemu saya. Kan tidak selamanya ketemu tuh nasihatnya tawassul bil haq. Saya juga tahu kok panduan Quran. Ya kalau lagi terpuruk ya saya tinggal kasih doa-doa sabar kan. Udah bang, Allah maha pengampun bang, ya bang sujud bang, ya bang rukuk bang, ya bang ke masjid bang. Tantang tenteng viral di sosmed apa. Begitu balik ke rumah yang tempat tinggal rumah orang tua, itu yang diagunkan ke bank dijadikan jaminan. Rumah menantu, rumah mertua. Istri marah, mertua marah, suami jadi tak punya harga diri. Kontak panting lah kau cari duit. Mah bisa. Ibaratnya bocor, kerjanya ngepel tiap hari. Harusnya panggil tukang tambal. Penyebabnya apa? Tutup. Itulah yang saya ceritakan di buku Ustaz Miskin. Penyebabnya tambal dulu, panggil tukang. Memang bayar mahal, ngepel gratis, tapi tak habis. Setiap hujan datang lagi, hujan datang lagi, ngepel lah terus. Orang pintar tuh tidak ngepel, panggil tukang. Saya mau merangkul mereka tuh yang hijrah-hijrah tahun. Tapi rata-rata yang saya temuin otaknya langsung bilang gini, Ustaz ada nggak kenalan orang kaya, boleh nggak saya ngutang sama dia, tapi pakai nama Ustaz. Sini. Nggak ada cerita kok, saya lulus ya, tapi pakai tukul lulus.
Coba jujur. Saya mau tahu ya. Ada nggak abang-abang yang di Instagram atau yang di sosmed, yang di YouTube nih, yang pernah kena riba, lalu sekarang dengan izin Allah sudah bebas dari riba? Ada nggak? Mau tahu ya saya. Pernah kena riba, terus sekarang dengan izin Allah sudah bebas riba. Mana ada enggak? Yang pernah bebas atau yang sudah bebas dengan riba? Bebas riba. Atau mungkin pernah kena riba dan sekarang sedang berusaha untuk bebas riba. Saya mau tahu aja, ada enggak? Saya Ustaz. Ada yang bahagia nggak kena riba? Saya mau tahu. Mana yang bahagia? Adalah yang bahagia kena riba. Kan baru saya Ustaz. Oke, sekarang saya mau tanya, riba itu bahagia atau sengsara? Coba tulis di situ di kolom komen. Bahagia atau sengsara? Coba saya mau tahu aja. Bahagia Ustaz, bahagia semua gak nih? Jangan antum bilang ini kok tulisannya di sini saya bacanya sengsara Ustaz, nggak ada bahagianya. Bohong kali antum nih. Dihack kali HP-nya nih. Nggak bisa tidur Ustaz, malah bohong. Masa nggak bisa tidur? Sengsara Ustaz, masa sih sengsara? Benar ketulisannya nih. Coba antum cek semuanya. Kok kayak mereka salah tulis lah nih. Sengsara. Seng bahagia gini. Nggak dihack ayaman. Terus tulisannya apa tuh? Katanya kalau nggak ngutang nggak semangat kerjanya. Hah? Katanya utang itu adalah motivasi. Mana yang ngebacot kemarin kayak gitu tuh? Mana? Kok tulisannya sengsara semua ya? Bahagia di awal, sengsara di akhir. Sangsut. Oh, sengsara rupanya. Katanya mau bahagiakan istri, bahagiakan orang tua. Ada yang rumah tangganya tambah ribut, tambah sangsut gara-gara riba. Ada nggak di sini? Cuma mau tahu aja saya. Yang istri susah diatur, makin kasar, minta cerai. Ada nggak di sini? Cicilan yang dihitung bunganya aja, pokoknya tidak berkurang. Oh, itu riba ya namanya ya. Katanya motivasi itu. Katanya riba utang itu katanya mulia. Katanya. Siapa yang rumah tangganya jadi berantakan atau jadi hancur, jadi berantem gara-gara riba? Ayo, mau tahu saya, ada enggak? Bayar on time kena bunga, bayar telat kena denda. Oh.
Saya ribut terus sama suami pas masih riba. Oh, ribut itu kan romantis berarti kan ya? Suka apa? Samara kan? Betul nggak? Saya nanya nih, saya ini polos loh. Aku mah polos gitu. Samara kan tuh lempar piring itu kan lagi atraksi kan ya? Minta cerai itu tanda sayang kan berarti kan ya? Astagfirullahaladzim. Saya Ustadz berantem kayak minum obat pagi siang malam. Pulang gersang, nggak pulang kangen. Waduh. Siapa yang ngerasa, tadi kan saya nanya rumah tangga, sekarang ada nggak dampaknya kepada anak? Anak mudah sakit, anak suka ngelawan, ada nggak yang dampaknya itu kepada keluarga di bawah-bawah? Mau tahu jak saya? Ada enggak? Atau mungkin pernah tahu atau pernah lihat gitu, anak-anak tuh gampang sakit, dikit-dikit masuk rumah sakit. Susah diajak sholat. Uang, ada yang merasa di sini uangnya ada tapi habisnya tak jelas, ada enggak? Ada enggak? Udah kerja keras nih, keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting, kadang tulang diperas, keringat yang dibanting. Kerja keras bagai kuda. Kudanya tak ada. Hutang dalam Islam itu boleh enggak? Boleh hutang dalam Islam. Tapi budaya berhutang itu yang enggak boleh. Hutang dalam Islam itu syaratnya darurat, lisadil hajah, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Orang hari ini berhutang untuk gaya hidup. Berhutang untuk gaya hidup. Jawab jujur, orang berhutang untuk gaya hidup. Gaya hidup hari ini. Siapa yang bersepakat untuk membebaskan dirinya dan berazam untuk membebaskan diri dari riba dan tidak mau kena lagi? Siapa? Ada? Betul-betul berazam untuk minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya, pasangan, anak, cucu, keturunan, ya Allah jangan sampai kena riba, anak cucu. Doa sekarang, ya doa sekarang. Al-Fatihah. Bilang sama Allah, ya Allah jangan sampai anak saya, cucu saya, keturunan saya, Allah sampai hari kiamat terkena dosa riba, ya Allah. Alhamdulillah, jauhkan saya, istri saya dan kami sekeluarga, ya Allah, dari riba, ya Allah. Udah cukup saya pernah mengalami, saya pernah melakukan. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Doa sekarang, azamkan dan niatkan, ya Allah jangan sampai. Sekarang ini mumpung lagi di majelis ilmu, kita tidak tahu nih doa dari mulut siapa yang dikabulkan Allah di masjid ini. Pasti ada doa orang-orang soleh di sini. Minta sama Allah, ya Allah, mungkin anak keturunan saya kena efek atau sisa-sisa riba saya di masa lalu, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Jangan sampai anak cucu keturunan saya selanjutnya kena lagi, ya Allah. Amin ya Allah. Ayo doa semuanya, ayo doa semuanya. Yang di YouTube, yang di Instagram, yang di Facebook,
yang di TikTok, yang di Zoom, semuanya doa-doa minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah saya, anak, cucu, keturunan sampai hari kiamat ya Allah dari dosa riba ya Allah, dari dosa zina ya Allah, dari rezeki haram, dari harta haram. Jauhkan kami ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Bayangkan tuh muka anak satu-satu, bayangkan muka mereka satu-satu. Mereka mungkin masih kecil-kecil sekarang. Nanti kita meninggal jangan sampai mereka kena riba. Itu doakan mereka satu-satu. Minta sama Allah, ya Allah cukup saya aja. Yang bodoh dulu tak ngerti, Allah jangan sampai anak cucu keturunan saya. Doa. Ayo Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Ya Allah jauhkan saya, jauhkan anak cucu keturunan saya, keluarga saya, keluarga kami semuanya ya Allah dari riba ya Allah, jauhkan kami semua ya Allah dari rezeki yang haram, dari harta yang haram, jauhkan dari semua ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, 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 jauhkan kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari riba ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Allah. Jauhkan ya Allah, tutup pintu maksiat, tutup pintu riba dari hati kami ya Allah. Jangan sampai kami tergoda lagi dengan maksiat itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, 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 ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin. Amin Allahumma amin. Ternyata tak ada yang bahagia karena riba, tidak ada. Tak ada yang senang karena riba. Tak ada yang hidupnya bahagia, hidupnya tenang karena riba, tidak ada. Semua sengsara. Bayangkan kita mungkin ya, kita mungkin kuat, kita mungkin bisa lewat, kita mungkin masih punya skill untuk dagang, jualan, tapi bisa kebayang nggak anak cucu keturunan kita nanti? Alhamdulillah. Saya pernah dengar ada orang tidak mampu bayar utang riba, dia bayar pakai badan. Dan kolektornya tuh bilang aku lunas, anggap lunas gitu, tapi bayar pakai badan. Itu diposting loh di Instagram. Diposting di Instagram. Mau lunas, buka pintu kamar, gitu postingannya. Sudahlah riba tambah dengan zina. Nabi yang bilang zina dan riba sudah menyebar di satu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab atas diri mereka sendiri. Kakak-kakak yang hari ini jomblo, yang belum nikah, cepatlah nikah, cari pasangan. Niatnya ibadah. Antum mau cari yang sempurna, tidak ada yang sempurna hari ini. Antum juga tidak sempurna. Realistislah. Kita nunggu apa? Teman-teman tahu nggak? Islam itu memudahkan syariat nikah. Kebudayaan, adat istiadat itu yang kadang-kadang bikin
ribet. Ada saksi, ada pengantin, ada yang laki-laki, ada perempuan, ada saksi, ada mahar, ada yang mengijab kabulkan. Selesai enggak? Langsung beres. Mana yang akan jadi orang tua, mana yang akan jadi orang tua? Pasang niat ya, saya akan mempermudah syariat. Saya punya anak laki-laki sini, anak laki-laki ada. Ajarkan dia bertanggung jawab, ajarkan dia punya izzah, ajarkan dia memberi nafkah. Kasih dia ilmu untuk bisa mancingkan. Kasih dia ilmu supaya bisa cari duit. Kasih dia ilmu supaya berani dagang. Itu untuk anak laki-laki. Bertanggung jawab. Siapa yang punya anak perempuan, ajarkan dia malu. Malu buka jilbab, malu. Saya kadang-kadang nengok, mohon maaf ya, anak-anak cewek cantik-cantik tuh kadang takut gitu. Alhamdulillah bapak mamanya hadir. Kalau enggak pasti kena terkam serigala seks. Predator seks tuh bertaburan di mana-mana. Dia tidak ketemu pelukan ayahnya, maka dia dipeluk sama laki-laki lain. Maka tidak heran kalau orang tua zaman dulu bilang ayah itu harus kayak singa untuk anak perempuan. Itu tidak paham apa maksudnya. Saya usahakan semampu saya, sebisa saya. Banyak masih kekurangan saya gitu ya, tapi saya berusaha sekuat tenaga ngajak ngobrol dua anak saya perempuan tuh. Lagi di mana nak? Ngapa hari ini nak? Sayang ayah dan nak? Sayang ayah sama ayah. Peluk-peluk saya sayang sayang. Sayang ayah. Biar dia jatuh cintanya sama ayahnya dulu. Dia harus cinta sama ayahnya, supaya nanti kalau dia mau nikah, dia akan bercita-cita, berazam, bahkan jadi doa, aku tidak akan cari laki-laki kecuali laki-laki kayak ayah. Itu baru berhasil untuk didik anak. Jangan sampai antum punya anak perempuan tidak mengidolakan laki-laki bapak. Sekarang punya anak laki-laki gimana? Hai perempuan-perempuan, hai emak-emak, jadikanlah anak laki-lakimu dan dua anak laki-lakimu itu sebagai pacarmu. Bikin dia jatuh cinta sama mamanya. Ayah tuh harus jadi singa untuk anak perempuannya. Garang di luar. Karena ada kalimat gini, boleh bawa jalan anak saya, tapi pulang ya sebelum jam 9. Emang setan tak ada sebelum jam 9 tuh. Setan ganti shift jam 9 malam kan. Pulang kerja setannya. Jadi punya anak laki-laki ujian, punya anak perempuan pun ujian. Pastikan untuk kasih sumber bensinnya adalah uang halal. Itu dulu, pastikan itu. Karena uang halal akan cenderung kepada ketaatan dan amal soleh. Itu udah pasti. Tapi kalau uang haram, itu jadinya keji dan mungkar. Itu juga sudah pasti. Hai para ibu-ibu, jangan sampai anak laki-lakimu membenci. My mom is my enemy. Bergurau boleh, tapi bully berlebihan anak tuh tak boleh. Bagaimana anak tuh cinta sayang sampai dia jadikan mamanya itu adalah idolanya, gitu loh. Role model, teruslah perbaiki diri. Kita tidak sempurna dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Apa? Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kapan kita bisa mulai? Kapan?
saiki wae. Kapan mulainya? Saiki wae. Sak menika. Sekarang. Hai para ayah, bikin anak-anak laki-lakimu juga bangga dan bisa mencontoh engkau. Mungkin dalam kesabaran, mungkin dalam ketaatan, mungkin dalam cara berpakaian, pride. Jadi bikin dia tuh kagum tuh sama ayahnya. Itu PR kita seumur hidup. Saya pun sedang berusaha. Saya tidak katakan saya sudah, saya sedang berusaha jadi ayah yang baik. Antum bisa bayangkan dia betapa bahagianya gitu, seorang ayah sedang sakit terus yang ngerebutin tuh anak-anaknya gitu. Ayah ngapa ya, mau diurut ke ya, mau ayah minum ke ya, sifu anak-anak sekalian gitu. Ya Allah bahagianya. Ingat kata kuncinya, saya sedang berusaha. Tadi saya dapat ini, zina itu adalah hutang. Jika Anda berhutang zina, maka anggota keluargamu berkewajiban membayarnya. Masih ada waktu tidak? Jelaskan sedikit boleh? Apa maksudnya utang? Jadi gini Bapak, A zina dengan B. A nih laki-laki zina sama B. Apa akadnya mereka berdua nih? Zina. Berzinalah mereka berdua ini. Akhirnya dari A spermanya masuk ke B, menghasilkan anak C. Yang qadarullah C ini perempuan. Udah? Instagram bisa saya. A berzina sama B. Lalu A dan B ini memproduksi barang baru, namanya si C yang qadarullah perempuan. Tapi supaya tidak nanggung malu kan udah telanjur jebol, telanjur hamil, A dan B akhirnya menikah. Apakah sah menikahnya dalam kondisi berbadan dua? Secara syariat, Ustaz Haidir, satu lagi yang tahu syariat, yang ngerti syariat, bolehkah menikah dalam kondisi berbadan dua? Haram. Tidak sah. Maka dalam ada ungkapan yang mengatakan ini C namanya waladun lil firosh. Pernah dengar istilah itu? Saya baru dengar sekarang. Waladun lil firosh, anak dari kasur. Berarti sanadnya tidak dinisbatkan ke ayahnya, sanadnya dinisbatkan ke kasur, karena tempat terjadi transaksi itu adalah kasur. Makanya pakai istilah waladun. Antum masih ada waktu enggak nih? Masih bisa? Oke. Waladun lil firosh. Pelan-pelan ya saya jelaskannya ya. Ini namanya waladun lil firosh.
Lalu anak perempuan ini lahir, misalnya contoh dia lahir dia nikah bulan Januari. Anak intensif lahirnya Juni. Berarti berapa jarak Januari sama Juni? 6 bulan. DP-nya berapa bulan? 3. Sekarang bagaimana supaya pertaubatan si A dan si B ini diterima Allah? Apa yang harus dilakukan? Nikah lagi. Kapan? Kalau mau aman, A dan B nikah lagi setelah C lahir. Sampai sini paham? Fakta di lapangan gimana? Mereka menikah lagi enggak? Mereka nikah lagi enggak? Nikah lagi enggak? Rata-rata enggak nikah. Lalu berhubungan badanlah lagi si A dan si B ini. Berhubungan badan lagi tadi dalam kursusnya tanpa nikah. Setelah lahir C menikah lagi, maka anak yang namanya D plus E plus F ini statusnya apa? Bukan anak haram, bukan. Orang tuanya yang bikin haram. Maka anak ini juga statusnya dari hasil anak hasil zina. Sampai di sini paham dah? Paham dah? Udah paham belum? Paham? Oke, jangan mau kita disetubuhi sebelum nikah ya. Perempuan-perempuan jangan murah-murah, jangan gatal-gatal. Dengar dah yang kakak-kakak? Paham? Kami dan nenek-nenek dah apa kakak-kakak juga. Udah. Singkat cerita ini lompat 15 tahun kemudian 20 tahun kemudian. Tunggu bentar sih, masih tunggu sebentar. Mau jelaskan. Duduk sini dekat. Ya satu. Amin. Alim soleh insyaallah, alim soleh. Alim soleh insyaallah. Ayam mati. Iya, coba pergi sekolah. Oke, ya. Alim soleh belajar tutur nak ya. Belajar, kan sekolah belajar apa? Belajar. Sip. Udah sampai sini kemudian 20 tahun kemudian apa? 20 tahun kemudian C menikah. Ngapain si C? Menikah. Dengan C ini kan perempuan. Si C menikah dengan seorang laki-laki. Karena si A ini malu, maka tiba-tiba A memberanikan diri menikahkan si C dengan si Q, misalnya gitu. Laki-laki baru nih, laki-laki baru ini bernama Q. Ini perempuan, ini laki-laki. Bapaknya menikahkan. Karena malu tadi tidak pakai wali hakim. Saya nikahkan si fulan dengan si fulan dengan mas kawin. Singkat cerita menikahlah. Saksi tidak tahu, Pak Penghulu tidak tahu kalau C ini anak hasil zina. Sekarang C dan Q berhubungan badan
menghasilkan QC nama anaknya. Siapa nama anaknya? Nama anaknya QC, Quality Control. Menikahlah berdua ini menghasilkan Q dan C. Sekarang pertanyaannya, cucu mereka ini qadarullah QC namanya, perempuan pula. Nikah Januari, lahirnya QC bulan Desember. Aman dak? Aman dak? Nikahnya kan Januari bulan 1, lahirnya Desember. Berarti ini investasi di awal atau investasi bodong atau benar nih? Secara zahir investasinya benar, tapi akad nikahnya tidak sah. Maka anak ini juga anak produksi made in zina. Sehat-sehat. Insyaallah sehat. Jadi anak C jadinya apa? Made in zina. Bisa bayangkan kalau ini berlanjut lagi 20 tahun akan datang, nikah lagi CQC. Bapaknya ngerasa aku ini, ternyata yang bikin dosa bapaknya. Itu yang disebut dengan dosa turunan tuh, jariyatus su. Hai para pezina yang sudah tahu, sudah pernah berzina, dan sekarang minta ampunlah, bertaubatlah. Tapi zina itu statusnya hutang. Nanti anak cucu keturunanmu yang akan menanggungnya. Apa maksudnya menanggungnya? Ini contohnya, dia tidak tahu dosa apa-apa dan dia tidak salah anak itu, tapi dia tidak berhak dinikahkan oleh bapaknya karena dia waladun lil firosh. Karena si C ini adalah anaknya kasur, bukan anak si sperma laki-laki tadi, anak bapak tadi bukan. Lebih parah lagi kalau ibunya si perempuan si B ini investasinya menarik banyak investor, paham ya? Malam ini sama investor A, besok masukkan saham si B, paham ya? Besok berzina sama C, berzina sama D, berzina sama F, berzina sama Q. Saya bahas ini nih ya. Ada enggak perbedaan pendapat ulama nanti nih kalau udah bahas ini nih? Ada. Langsung pasti ada perbedaan pendapat ulama. Ya biasa memang. Pendapat ulama itu ada terjadi perbedaan, terutama tentang nikah tadi. Betul enggak? Ada yang mengatakan udah enggak boleh nih, enggak usah nikah lagi, yang penting taubat gitu aja. Ada mazhab yang begitu. Salah? Tidak. Maka saya tidak tahu ngapa gitu ya, ngeri gitu nengok jomblo-jomblo hari ini nih, cantik tapi tidak nikah-nikah tuh seram saya. Kok ngapa lama-lama nah nikah tuh, mau nggoda suami orang atau gimana? Kita masih jomblo tuh apa gitu loh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kakak-kakak yang belum menikah, segeralah menikah, cari pasanganmu. Tidak akan sempurna laki-laki yang kau nikahi. Tidak ada laki-laki sempurna, tidak ada. Perempuan sempurna juga tidak ada.
langsung turun hujan. Bagaimana jika C adalah anak laki-laki, Ustaz? Ayo jawab. Kalau A dan B menikah lalu C, bagaimana dia menikah? Gimana nikahnya si A nih, si C nih kalau dia laki-laki? Gimana status anak laki-lakinya? Gimana status C kalau dia laki-laki? Boleh nggak dia nikah? Pertanyaannya jamaah dulu. Gimana C? Boleh nggak nikah? Boleh. Cuma kasihan kalau yang C adalah anak perempuan dan dinikahkan dengan wali hakim. Kasihan suaminya tidak ngerti kan? Tidak dapat warisan juga kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Zina ini ngeri. Hari ini orang anggap biasa dengan teman sekantor. Nggak main di Pontianak, check innya di Jakarta, terbang sama-sama, disiapkan sama kantor, biaya hotel untuk si fulan sekian, untuk si fulana sekian. Sampai di Jakarta dia bilang, Pak, kita nginep sekamar ya. Yuk, kata dia. Uang kantornya hemat kan? Jadi tidak perlu nginep satu pisah-pisah kamar, sekamar ya. Apa kata si perempuan? Aku pun tak ada perawan lagi gitu dia. Dah jebol kan, gitu. Santai dia ngomong gitu. Dah berzina lah mereka berdua di Jakarta. Suka sama suka, tanpa hubungan. Balik ke Pontianak udah kayak biasa lagi. Terus balik ketemu istrinya, bawakan oleh-oleh untuk istri, peluk-peluk anak, padahal habis berzina di Jakarta. Saya ngebayangkannya tak berani gitu. Ini kalau bukan iman di dalam hati kawan-kawan, tak mungkin kita bisa bertahan. Hari ini zina bertaburan kok. Bukan lagi depan di handphone, depan mata. Abang-abang yang punya kos-kosan tuh, ya, saya bantu ingatkan, hati-hati bikin kos-kosan. Jangan cuma modal duit aja. Kalau abang tidak kontrol, abang tidak awasi, abang tidak ingatkan, abang nanggung dosanya juga. Malam-malam tahun baru tuh apa omset yang paling bagus? Nah, penginapan sama kondom naik omsetnya. Ini yang lagi viral berzina sama mertua, coba. Menantu laki-laki berzina sama ibu mertua. Nggak tahu buram ke matanya tuh. Salah tengok atau gimana? Ada orang saya pernah ketemu, tidak mau lagi buka kos-kosan. Ya Allah, yuk kita doa lagi, yuk minta supaya Allah jaga anak cucu keturunan kita, jangan sampai kena riba, jangan sampai kena zina. Ya Allah, jauhkan anak cucu keturunan hamba dari zina dan riba. Ya Allah, jauhkan dari zina dan riba. Ya Allah, jauhkan dari zina dan riba. Ya Allah, jauhkan anak cucu keturunan kami semua. Ya Allah, anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat, jauhkan dari riba dan zina. Ya Allah, ya Allah, jannibna, ya Allah, jannibna, jauhkan anak cucu keturunan kami, ya Allah, dari riba dan zina.
Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jaga kita semua, jaga anak cucu keturunan kita, jauhkan dari zina dan riba. Semoga Allah berkahi anak cucu keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya juga dan anak cucu keturunan kita dari berbagai macam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad.